Oke. Satu Bapak salam Muhammad surat Al-Fatihah berdoakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu khalaqnakum falawla tusabbihun. Nahnu khalaqnakum afara'aytum ma tumnun. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Antum nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma Rambut kuno saking ayat nginjil malih sarana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu khalaqnakum falawla tusabbihun. Afara'aytum ma tumnun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la
تعلمون صدق الله العظيم. Pak Sani, ayat 57. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Ayat 58. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Ayat 59. Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? Ayat 60. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Ayat 61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Al-Quran ampun panjenengan kula posinaran tumakan pun namun sunati atau pesannya pelaksanaan bumi tahun silakan hati cara ini waktu itu lalu ini hati cara ini kami tausiah kepada penanganan ini pun Bapak Ustaz Miftahul Haq Sarjana Hukum Islam Magister of Science kini nomor Ketua Majelis Taklim Pimpinan Wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta. Amilom Sumatera pun Ustaz Miftahul Haq Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita, Allah rahmati pertemuan kita, dan Allah turunkan maghfirah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam adalah tetap kita doakan kepada Allah. Semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang telah bersaksi untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bab akhlak menika wonten beberapa hal yang harus kita perhatikan dan bisa menjadi sesuatu yang kita biasakan agar aktivitas kehidupan kita sehari-hari menika saged bernilai baik, tidak hanya untuk kehidupan dunia tetapi juga kehidupan akhirat. Di dalam pedoman hidup Islami menika didorong kita semua agar di dalam melaksanakan aktivitas harian hendaknya warga Muhammadiyah berorientasi pada beberapa hal. Beberapa hal tersebut yang pada pagi hari ini coba saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita bersama agar keseharian kita dalam beraktivitas sekali lagi tidak sekedar namun berlalu begitu saja, tetapi betul-betul memiliki makna, memiliki nilai kebaikan, tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita melaksanakan aktivitas tersebut? Ingkang pertama, hendaklah di dalam kita melaksanakan berbagai macam aktivitas menika kita niatkan ikhlas karena Allah. Dan di dalam ajaran agama Islam, niat ikhlas menika adalah dasar dari segala aktivitas dan ukuran dari segala hasil yang akan diraih. Kita pernah mendengar sebuah hadis yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan menika sangat tergantung niat. Dan setiap urusan menika itu ditentukan kalian menopo ingkang diniatkan dari urusan tersebut. Di hadis panjang tersebut kemudian dijelaskan siapa yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah menika karena Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapatkan adalah Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berhijrah karena harta, menopo karena gadis, karena pasangan hidup yang ingin didapatkannya, kalau bapak, kalau laki-laki ya gadisnya, kalau perempuan ya laki-lakinya begitu. Apa yang ia harapkan dari hijrah itu hanyalah ingin mendapatkan sifatnya keduniaan, harta, kedudukan, menopo pasangan hidup menikah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niat ikhlas menikah, niat menikah mendados menjadi ukuran utama dan menjadi pertanda hasil yang akan kita raih. Jadi bicara awal, bicara hulu, juga bicara hilir. Bicara di awal, juga bicara di akhir. Buya Yunahar Ilyas Allahu yarham menegaskan bahwa ikhlas menikah adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Apakah kemudian ketika kita bekerja tidak boleh mengharapkan bayaran dan itu dikatakan ikhlas? Mboten. Ketika kita bekerja dan kita mendapatkan bayaran,
Menikah bukan kemudian orang yang mendapatkan bayaran menikah tidak ikhlas, karena ada wilayah yang berbeda. Kalau kita belajar dari cerita hadis yang saya sebutkan tadi, sami-sami hijrah dari kota Makkah ke kota Yasrib, kota sami-sami kesel, sami-sami capek, sami-sami melakukan perjalanan, sami-sami berpindah dari kota Makkah ke kota Yasrib. Tapi apakah yang didapatkan sama? Apakah kemudian yang niat karena Allah dan Rasulnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh orang yang hanya berharap mendapatkan harta dan pasangan hidup? Kita bekerja, sama-sama bekerja, yang satu niat karena Allah, yang satu karena memang ingin mendapatkan uang. Apakah yang bekerja karena Allah menikah tidak mendapatkan uang? Ya, kalau memang kontraknya sudah harus mendapatkan honorarium dari apa yang ia kerjakan, ya dia akan mendapatkan hak tersebut. Artinya kalau kemudian orang ini pindah dari kota Makkah ke kota Yasrib, di sana kemudian ada kesempatan berdagang dan oleh orang Ansor juga ditolong luar biasa, ya dia juga akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya sehari. Tetapi yang membedakan, apa yang ia harapkan itu bukan semata-mata yang remeh-temeh menikah, yang sifatnya duniawi menikah. Dia ingin lebih, dia ingin mendapatkan yang lebih dari yang sifatnya dunia. Dia ingin ridhonya Allah. Maka ketika dia bekerja, ya dia bekerja sungguh-sungguh karena yang dihadapi adalah keridhoan Allah. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh keridhoan Allah, bekerjanya pasti maksimal. Apa yang nggak dibayarkan tidak, pasti kemudian akan bahkan bisa jadi kalau Allah ridho, bayarannya bisa lebih banyak karena dapat bonus. Dan kalaupun tidak dapat, dia tidak akan kecewa. Tapi kalau niatnya sudah pengen dapat harta, kok tidak dapat harta, biasanya mudah kecewa. Bapak ibu kesini berharap snacknya niku arem-arem, tapi ternyata namun kecewa nih. Wah, biasanya kok tiap jihadi arem-aremnya enak. Nah, saya pengen sekarang dapat arem kok kapok. Besok gak jihadi lagi karena tidak dapat arem. Tapi kalau niatnya ikhlas karena ngaji, mau dikasih arem-arem, mau kehabisan snack, boten kecewa. Karena orientasinya ini yang membedakan itu kualitas kemudian suasana batin kita menghadapi situasi dan kondisi yang kita hadapi. Maka ketika aktivitas kita lakukan dengan penuh keikhlasan, situasi apapun yang ada di dalam diri kita yang menyelimuti kehidupan kita menikah, insya Allah boten mempengaruhi kualitas perbuatan kita, kualitas aktivitas. Di dalam rumah tangga, kalau kita hanya berharap pengen perhatian dalam arti basa-basi, ya kadang-kadang kecewa. Sudah masak tapi nggak ada pujian sedikit pun, itu kecewa. Tapi kalau niatnya ini bagian dari tanggung jawab, kemudian ingin lillahi ta'ala memberikan yang terbaik untuk keluarga, ketika tidak dipuji atau tidak disanjung, boten menolak, walaupun rodok kira-kira. Tetapi dorongan keikhlasan, orientasi itu yang menjadi penting. Buya Yunahar itu memahami betul hadis terkait dengan
hijrah yang dibacakan tadi, bahwa siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ia didapatkan. Siapa yang berhijrah karena dunia dan wanita yang diinginkan, apa yang dia dapat. Itu menunjukkan bahwa yang namanya ikhlas menika boten kemudian tidak mau menerima yang sifatnya dunia, tetapi orientasi yang dalam pikirannya, dalam keinginan hatinya itu bukan itu. Orientasinya hanyalah Allah. Bahwa kemudian nanti dunia ia dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, tidak kecewa. Maka ada yang mengatakan salah satu indikator tiang ikhlas menika boten mudah kecewa. Kalau sudah mudah kecewa, kemudian mengeluh, dikit-dikit mengeluh, itu biasanya kita perlu melihat kembali janjinya kita itu ikhlas nopo. Niki yang pertama, panduan aktivitas yang pertama, mari kita semua landasi kegiatan yang kita lakukan menika ikhlas karena walaupun godaannya tinggi. Pak Robingun itu godaan ikhlasnya tinggi. Niki neng aku mboten ngai swara awas. Ojo bantuannya sudah diambil dulu nanti. Sudah dikasih nopo niku bantuan mic gitu tuh masjid, karena suaranya di situ kalah diambil lagi. Ini kita besok kayaknya hari tenang gitu. Insya Allah untuk DPD kita konsisten gitu. Aman, bismillah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kita sudah ikhtiar, sudah berusaha siang dan malam. Saya sampai malu sebenarnya. Tapi ibu Aisyah luar biasa. Ibu Aisyah luar biasa. Saya malu tapi ya sudahlah. Bisanya begitu, dan kita berupaya yang terbaik. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga yang terbaik. Yang kedua, hendaknya apa yang kita lakukan menika kita wujudkan dalam bentuk amal soleh karena Allah. Amal soleh menika dapat dipahami sebagai perbuatan atau aktivitas yang baik dan dapat menghasilkan kebaikan serta dilakukan secara sengaja. Kata kunci ini pun wonten 3. Yang pertama, perbuatan baik menghasilkan kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Dilakukan secara sengaja niku berarti boten settingan. Nek bahasa sakmenika settingan. Boten di pencitraan, boten dibuat hanya untuk mendapatkan napa niku simpati mawon. Tidak, tetapi memang ini sesuatu yang natural, biasa kita lakukan. Kemudian yang kedua, menghasilkan kebaikan. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu juga bernilai baik bagi orang lain. Orang lain merasakan apa yang perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, yang utama adalah kebaikan itu sendiri. Jadi sifatnya adalah kebaikan. Kalau sifatnya bukan kebaikan, ya itu bukan amal soleh. Ada yang mengatakan amal soleh menika amal yang diterima dan dipuji oleh Allah. Maka dalam banyak ayat disebutkan iman lan amal soleh menika satu kesatuan, dan itu kemudian bisa menandakan kualitas orang per orang. Kita bisa baca di surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu
wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ketika kita iman karena Allah, yakin dumateng Allah, kemudian kita mengamalkan amal soleh, itu ada sesuatu yang diterima dan dipuji oleh Allah menikah, kemudian berdampak pada kemuliaan kita sebagai manusia. Kemuliaan kita sebagai manusia itu sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana kualitas amal soleh. Atau dia mengatakan amal soleh itu ialah perbuatan atau kebaikan yang mendatangkan manfaat atau berguna yang tidak hanya untuk dirinya tapi juga keluarga dan masyarakat serta manusia secara umum, serta tidak membahayakan seseorang kecuali dalam rangka menolak bahaya yang lebih besar. Pendek kata, amal soleh menika perbuatan baik yang bermanfaat. Menapa wonten perbuatan baik yang tidak bermanfaat bagi orang lain? Ada orang dia berbuat baik tapi untuk dirinya sendiri. Saya sering mengibaratkan kita sama-sama tindak ke pasar. Ibu yang jualan di pasar sama-sama tindak ke pasar jualan. Orang yang berpikir hanya untuk dirinya sendiri, bahkan dia jualannya yang penting dapat keuntungan. Tapi kalau orang berpikir bagaimana bermanfaat bagi orang lain, maka ketika ada orang datang kemudian beli, kita pas tidak ada, coba ke warung sebelah, atau bahkan kita inisiatif, yuk ada ini ranya tak digoleki barang iki, oh ada sih. Atau kemudian datangnya kita itu bisa menunjukkan orang lain kemudian senang. Kalau tidak ada kita tunjukkan, kalaupun mungkin ada kita berikan, bahkan sekali tempo kita berikan diskon misalnya. Berarti kita ini berdagang, sama-sama berdagang, kebaikan untuk diri kita karena kebaikan untuk keluarga, tetapi keberadaan kita itu memberikan manfaat bagi orang. Termasuk kita bekerja. Kita bekerja, ada orang yang bekerja ya sesuai dengan standar operasional, datang, duduk, kerjakan, selesai. Tapi ada juga orang yang bekerja, dia tidak hanya memikirkan pekerjaannya, tetapi bagaimana keberadaan dia juga kemudian dirasakan oleh orang lain, sehingga ketika ada orang lain kesulitan, dia siap untuk membantu orang tanpa meninggalkan tanggung jawab. Sehingga orang itu kemudian merasakan adanya dia itu betul-betul memberikan dampak bagi suasana tempat bekerja. Tentu lebih baik. Tapi ada juga orang yang datang ke kantor niku malah lah kok datang toh malah repot gitu. Berarti dia berbuat baik dalam arti bekerja memenuhi kebutuhan tanggung jawabnya. Tetapi kemudian perbuatan baiknya itu justru malah tidak diinginkan oleh orang. Kita sama-sama datang ngajar ke sekolah, tapi justru malah keberadaan kita malah tidak diharapkan oleh orang lain. Kita perlu introspeksi, jangan-jangan selama ini kita tidak berpikir berbuat baik tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang. Maka bagaimana segala aktivitas yang kita lakukan itu kita laksanakan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berguna bagi orang. Dalam konteks bertetangga, kita berbuat baik dengan cara mungkin membersihkan halaman di jalan begitu ada kotoran. Kalau sekedar mungkin berpikirnya baik, ya wilayah napa niku tanah kita saja yang kita bersihkan. Sementara ada yang batas sedikit ke tetangga, dibiarkan begitu saja, malah dibuang ke tetangga lagi. Nah, gitu loh, dia biar lebih ketekmu ratekku gitu. Tapi kalau yang amal saleh, dia nyapu tapi kemudian sedikit ditarik gitu. Jadi orang merasakan betul, dia berbuat baik dan kebaikannya dirasakan manfaatnya untuk orang. Nah ini amal saleh.
Jadi sholat itu kalau kita cuma sholat gerakan dari nopo niku takbir dumugi salam, sementara kemudian pasca sholat kita tidak memberikan dampak apa-apa bagi kehidupan, ya berarti belum menjadi amal. Itu menjadi amal kebaikan untuk kita saja. Nah, yang diharapkan adalah aktivitas kita supaya lebih bermakna, kita jadikan amal yang sifatnya amal sholat, tidak sekedar baik untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang kedua. Jadi mari napa niku perbuatan kita niku kita orientasikan betul, kita wujudkan betul untuk kegiatan amal sholat. Ya bahasa lainnya, dimanapun kita berada, kita bagaimana memberikan manfaat bagi orang. Jangan sampai kemudian kita tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, yang pertama niku wau niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, wujud aktivitas itu kita arahkan untuk menjadi amal soleh. Yang perbuatan baik tidak hanya untuk baik untuk diri kita, juga baik untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, kita kerjakan dengan semangat ihsan. Ihsan menika menurut Al-Asbahani dikatakan al-in'amu 'alal ghair, melimpahkan kenikmatan atau kebajikan kepada pihak lain, baik fisik maupun spiritual. Jadi melimpahkan kenikmatan atau kebajikan kepada pihak lain, baik fisik maupun spiritual. Artinya kalau kita sedang bahagia itu kita transfer ke orang lain. Kalau kita sedang merasa nyaman dan tenang, kenyamanan, ketenangan itu kita transfer ke orang lain, sehingga orang lain juga merasa nyaman. Dan ibu, bapak, kita semua sedang bahagia karena mendapatkan hadiah misalnya. Karena kita ingin berbuat ihsan, sebenarnya kan tidak perlu kasih tetangga hadiah itu, tapi karena kita mendapat kenikmatan luar biasa, ya sudah kita beri bahkan mungkin hadiah yang terbaik yang dinikmati kita kasihkan. Kira-kira begitu. Kalaupun mungkin ada ketentuan kita harus memberikan tetangga, memberi tetangga itu bukan sesuatu sekedar nopo niku sekedar pengikat, tapi memang betul-betul diberikan yang Kalau kita bekerja di pekerjaan, SOP-nya itu sampai 6, tapi kita sadar betul bahwa kita bisa bekerja, bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan selama ini karena kasih sayang Allah, maka kita berikan 8, bahkan kita berikan 9. Syukur bisa kita berikan 10. Niku tiang ihsan. Jadi betul-betul napa niku melimpahkan kenikmatan itu. Kita dikirimi tetangga napa niku sayur lodeh. Wah, senengnya luar biasa. Karena kenikmatan yang luar biasa Allah berikan lewat tetangga itu, selama ini baru pengen sayur lodeh. Kok dikirimi sama tetangga, maka ibu balas dengan semur daging. Nah, berarti itu ihsan namanya. Tapi kalau ibu balikin, cuma membalikan apa, mengembalikan mangkoknya kan tidak apa-apa tuh. Kosongan tidak apa-apa tuh. Oh, ya tidak apa-apa, matur nuwun, dikembalikan lagi kosongannya gitu. Atau setelah dipindahkan langsung dikembalikan lagi, matur nuwun gitu. Tapi kalau ibu bisa menahan, oke, tidak matur nuwun, nanti saya kembalikan sendiri ya mangkoknya. Kemudian dikembalikan, ternyata dibalas lebih. Ibu merasa bahagia saat itu, karena saat itu betul-betul kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah. Maka rasa kebahagiaan itu kemudian ibu balas, itu ibu tunjukkan dengan membalas kebaikan dari orang lain itu melebihi apa yang standar.
Ya kalau dikasih lodeh lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita dikasih semur daging itu luar biasa. Niku ihsan. Jadi berbuat kebaikan di atas rata. Nah, ihsan menika memang menunjukkan tingkat spiritualitas yang kuat dan tingkat ketauhidan yang kuat, tingkat kematangan. Nek imannya belum matang, tauhidnya belum matang, spiritualitasnya belum matang, menika nggih pasti cuma berpikir, lah cuma dikasih ini ngapain dilebihkan. Tapi karena dia punya keyakinan kematangan tauhid, pasti dia akan melebihkan apa yang diterimanya. Dan ini merupakan nopo nggih? Dasar sekali. Orang yang ihsan menika memang puncak dari ketakwaan. Maka sering disebutkan iman, Islam, ihsan. Sumpun puncaknya niku. Dan itu berangkat dari yang paling dasar, fundament dalam jiwanya nih, ketauhidan yang paling besar. Pun boten mikir nopo-nopo kecuali memang mengharapkan ridho. Dan dalam pikiran kita sebagai seorang muslim, yakinlah bahwa ketika kita berbuat ihsan, balasan Allah menika pasti juga kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Betul saya khawatir Bu, dikirim lodeh, kirim semur jengkol, semur daging, nanti dikirim lagi semur jengkol. Ternyata lebih nikmat semur jengkol dibanding semur daging. Karena pun bosen ibu kemana-mana makan daging terus, sekali-kali dikirim semur jengkol, luar. Jadi nikmatnya itu bukan karena materinya, tapi nikmatnya karena bahagia dalam jiwanya. Itu kan spiritualitas yang dalam. Jadi yang bahagianya itu bukan karena bentuk materinya, tapi bahagia dalam bentuk kenikmatan itu. Kalau orang sudah merasa bahagia, apapun itu terasa nikmat kan? Karena hatinya yang merasa bahagia, bukan dilihat dari jenis, bukan dari materinya. Dan setiap diri kita biasanya ukurannya kalau bapak ibu biasa dahar daging, ya dikasih daging ya biasa saja. Tapi kalau tidak pernah dahar daging, dikasih daging, kenikmatan luar. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau biasa dahar daging, dikasih makanan yang tempo dulu yang susah dicari, itu kenikmatan yang luar. Apalagi makanan itu mungkin favoritnya ketika muda. Wah, iki kemutan semene, langsung diingat ya peristiwa dulu ketika orang tua membuat, itu langsung memori masa lalu terkumpul. Itu kan kebahagiaan luar biasa. Maka itulah dampak dari ihsan. Spiritualitasnya semakin matang, semakin baik, maka kemudian dia akan senantiasa berbuat yang terbaik untuk orang. Nah, dalam konteks aktivitas sehari-hari akhirnya ya kita berusaha betul-betul memberikan yang terbaik bagi orang lain, tidak hanya untuk diri kita tapi juga bagi orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menika nomor 3. Semangat ihsan, memberikan yang terbaik, melimpahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, karena memang dorongan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhkan diri dari sikap riya, ujub dan sum'ah. Riya menika mengagungkan amal ibadah agar mendapat penilaian baik dari orang lain. Nah, niki pokoknya bahasa lainnya pamer, kata niku. Pamer. Riya menika pamer.
dia biar mendapat penilaian baik bagi orang lain, dari orang lain. Wah, biar kayak alim banget gitu. Kalau dia beri sesuatu itu dilihat gitu. Alasan ini pertanyaannya, kalau status di media sosial pripun? Sana kan nopo-nopo di foto kemudian dikirim di status. Alhamdulillah malam ini bisa terbangun di sepertiga malam. Begitu nikmatnya. Dipoto kemudian dikirim dari status ke grup keluarga. Iki lo monggo sholat kaya aku iki. Pripun niku? Ya tentu memberikan informasi tentang apa yang kita lakukan ya tidak mengapa, tetapi nopo niku yang pertama menjaga niat. Karena kadang-kadang ngapunten. Kok status kita itu nggak dilihat orang, kita itu kemudian kecewa. Nek nopo boten di like, di jempol, niku kok kok baru sedikit yang nge-like, kecewa. Kok tidak ada respon dari anggota grup, kecewa. Nah itu berarti besok tidak usah di upload lagi. Karena itu sudah niatnya Gini ngoten Bu. Kadang kecewa kan? Informasi kebaikan tapi boten enten sing wis selamat, mantap boten iki. Iki ora ono sing respon apa ora seneng karo aku koyo. Malah kecewa, besok mikir-mikir lagi, malah kada keluar grup. Nah, berarti keluar grup. Karena jengkel gitu sama anggota grupnya. Ini berarti perlu dipertanyakan, dia niatnya kagem menang. Nah ini kalau sudah ada muncul rasa itu, lebih baik besok tidak usah posting lagi, karena takutnya malah merusak. Ya kalau sedikit memotivasi bolehlah, tapi tentu jangan terlalu atraktif. Ya mungkin kata-kata yang bijaksana, nopo-nopo udah apa-apa. Kita sambil berusaha juga melaksanakan apa yang kita Ketika ada yang merespon negatif, tidak usah kemudian kita juga reaktif. Kemudian malah justru memberikan balasan yang tidak simpatik, ya tidak usah. Setiap orang mungkin juga berbeda pemikiran. Jadi kira-kira begitu di dunia media sosial ini kok sangat rentan sekali, terutama anak-anak kita nih. Maka anak-anak kita itu sering disebut generasi strawberry. Paham Ibu? Bapak paham generasi strawberry nggih? Strawberry niku nek dibika beberapa saat langsung kelihatannya indah sekali dan kita pengen membeli banyak. Sudah kita beli, masukkan kulkas, 3 hari sudah itulah manusia strawberry. Jadi mudah putus. Maka kita harus jaga betul diri kita, jangan sampai menjadi pribadi yang strawberry. Tadi ria. Kemudian sum'ah menika dapat dimaknai upaya mengingatkan orang lain akan segala perbuatan baik yang pernah dilakukannya agar diketahui. Saya ditanya sama teman itu, contohnya apa ya Pak Mib? Lah jenengan merasa bangun masjid itu, kemudian besok cerita kepada orang lain, dulu masjid ini jelek, karena saya kemudian menginisiasi jadi ketua panitianya, saya cari dana kesana kemari, akhirnya bisa bagus. Itu saya ingat betul itu dulu begini ceritakan. Nah ini sum'ah nih, mencoba untuk memberikan informasi yang melebihkan peran ini. Terkait dengan ria dan sum'ah ini, saya ingat betul pesan Pak Alfian Darmawan. Pak Alfian Darmawan saya kira di sini tidak asing. Beliau tokoh senior kita di Rumiyin teng
Napa itu partai P3 ya, zaman P3 zaman dulu loh Pak. Nah, niku Pak Alfian Darmawan dulu yang luar biasa. Saya masih ingat betul beliau pernah menyampaikan kutipan dari Mbah HR Fahrudin, Kiai Haji HR Fahrudin. Ketika menurut cerita Pak Alfian, ketika peresmian gedung UMY yang di Cokro Aminoto, yang di Wirobrajan, sani kan dados lapangan asri, sani kan dados rumah sakit AMC kalian rumah sakit gigi dan mulut pendidikan UMY ini, Asri Medical Center. Nah, rumi kampus pertama teriku Pak R menika menyampaikan ngoten niki menurut rawahu Pak Alfian. Bapak Ibu yang hadir di sini jangan berharap nanti namanya disebut, bahkan diingat pun bisa jadi tidak. Ini kadang-kadang kita harus siap. Jadi kalau sekarang kita ini bantu nopo-nopo niku, jangan berharap untuk disebut, karena bisa jadi diingat pun tidak. Nah, ya udah, ini menandakan luar biasa kita menghindari riya dan sum'ah. Kalau ujub menikah, napa niku anania, mengagung-agungkan kemampuan diri. Jadi kalau ujub, wonten hadis yang saya kira ini juga kalau kemudian jadi bahan perenungan dalam kehidupan sehari-hari memang terjadi seperti ini. Man sama'an nasa bi amalihi sama Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari hadis ini benar. Nek kalau kita dengar ada orang yang bola bali menceritakan apa yang ia lakukan, malah bukan rasa hormat yang kita berikan, tapi malah itu cerita meneh, cerita meneh. Ini saya kira di sini luar biasa. Kalau maka jangan terlalu sekali tempo untuk motivasi boleh lah, tapi mungkin tidak usah kemudian di kalau hyperbola kemudian dibesar-besarkan, sekedar untuk motivasi. Ya, itu mungkin sekali-kali, atau mungkin kita bisa samarkan namanya menjadi nama si fulan atau nama siapa, tapi sesungguhnya sedang menceritakan apa yang kita lakukan sekedar untuk motivasi. Tapi sekali lagi, kalau itu sering didengar-dengarkan, malah justru kita sendiri merasa risih, tidak nyaman. Dan biasanya kemudian kita menghindari kalau ketemu orang itu. Gak mau ketemu orang itu. Lama pun ceritanya pasti kena kayak. Gitu kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir dari perilaku, dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari adalah hendaknya kita hindari berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi aktivitas yang kita lakukan sehari-hari seminimal mungkin kita hindari dengan hal-hal yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita dagang ya hindari betul napa niku curang, bohong. Kalau kita mungkin bekerja ya hindari betul kita mungkin koruptif, manipulatif data dan sebagainya. Kalau kita mungkin sedang bertetangga ya hindari mungkin kita kemudian napa niku menggunjing dan sebagainya. Kita hindari betul. Ya sulit memang, tapi ini harus kita hindari agar perbuatan kita niku betul-betul berkualitas. Ya memang kata napa niku sebagian ulama napa niku menghindari sesuatu yang buruk itu sesungguhnya lebih berat dibanding menjalankan kebaikan itu sendiri. Menghindari syahwat itu lebih berat dibanding syahwat itu dimaknai dengan nafsu nopo niku sesuatu yang buruk lah. Itu lebih berat sesungguhnya dibanding melaksanakan kebaikan.
Ya karena memang di dalam syahwat menika, dalam keburukan itu memang dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan. Biasanya kan kita tergodanya di situ. Tapi kalau dalam kebaikan itu biasanya sesuatu itu tidak jelas. Makanya kemudian kita agak menghindari itu agak sulit. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sesuatu yang bisa merusak kualitas dari amal kita, aktivitas kita, berupa hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal sekali lagi yang terdapat dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai orientasi yang harus kita tumbuhkan ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kalau boleh saya ulang, yang pertama monggo kita senantiasa mendasarkan aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, kegiatan yang kita lakukan apapun itu, baik di rumah, di kantor, di tempat kita bekerja, di tempat umum, di tempat kita bertetangga, bermasyarakat, kita jadikan semangat amal soleh, bermanfaat atau bernilai baik tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika kita melaksanakannya, kita laksanakan dengan maksimal, yang terbaik, berikan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Ketemu siapapun kita berikan yang terbaik. Yang keempat, kita hindari riya, pamer, sum'ah, dan ujub. Dan yang terakhir, kita hindari betul hal-hal yang bisa mengurangi nilai ibadah kita, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang salah dari kelemahan pribadi saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dan teman-teman ada mau tausiah kami pengawasan menjadi pun usaha tingkat yang ini kami akan berdoa hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu Jumatan Ustaz kita baru akan mungkin panen di beberapa kemudian itu pertama kali kita berminggu Bapak karena sengaja sangat sibuk omong sekarang mulai sanes-sanes dari informasi Inggris bisa infak perolehan infak jihadi di Rio Akton 11 Februari suara sekali yang kami di kantor Sudarito 620.000 dan 100.000. Alhamdulillah. Kedua kali infak Bapak sendiri pun kita bersama saya dan saya pun. Informasi saat ini pun jihadi Ahad Timur tanggal